Oke, selamat datang di kanal Multitude. Kali ini kita sangat berbahagia. Saya ditemani oleh salah satu teman, sebetulnya adalah adik saya di Departemen Hubungan Internasional, Michael Raffi Sujono. Dia lulus tahun 2015, yang mungkin sempat viral saya kira, karena orang melihat dia studi HI kemudian memutuskan untuk terjun dalam dunia pertanian. Tapi kali ini saya kira saya tidak akan meromantisir ya HI dengan pertanian sebagai sesuatu yang seperti bagaimana komentar-komentar umum di media. Saya ingin berbicara lebih mendalam tentang bagaimana hubungan internasional, pengetahuan dalam hubungan internasional khususnya dalam kaitannya dengan ekonomi, politik, pembangunan dan problem sektor pertanian dan pembangunan di Indonesia. Oke, Raffi, senang bisa bertemu dan ngobrol di kanal yang tidak jelas ini. Apa kabar, Raffi? Baik, Mas Aim. Sebelumnya makasih banyak saya sudah diundang sebuah forum ini. Bagi saya ini kehormatan besar gitu, untuk bisa ngobrol langsung dengan guru saya di departemen. Oke, terima kasih. Oke, mungkin mulai dari hal yang sangat sederhana yang mungkin orang juga ingin tahu. Raffi menyelesaikan studi hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada, salah satu universitas terbaik di Indonesia, dan memutuskan untuk menjadi pertanian. Apa inspirasi atau dorongan, ilham atau tantangan apa yang membuat Raffi kemudian memutuskan untuk doing international relations dalam sektor pertanian? Wah, ini satu pertanyaan yang berat, Mas. Tapi mungkin itu menjadi menarik gitu. Karena mungkin saya sebagaimana teman-teman sebaya saya gitu, bahasanya mungkin perlu aktualisasi diri gitu. Kayak punya apa ya? Sebagai anak muda tentu kayak punya daya cipta yang masih apa yang berapi-api gitu. Dan sama menariknya, Mas, mungkin sedikit curhat kan. Jadi sebelum saya daftar HI, saya sempat daftar agribisnis di IPB gitu. Dan saya alhamdulillah gitu, waktu itu saya ketolak di IPB gitu. Lalu mutusin SBM dan ujian tulis UGM, ngambil HI UGM gitu. Dan alhamdulillah waktu itu kepilih gitu. Karena saya juga latarnya anak IPA gitu. Dan ternyata bisa saya bilang 4 tahun saya waktu kuliah di HI UGM itu masa-masa terbaik saya selama saya hidup itu sampai sekarang. Karena ada momen kebebasan di mana saya benar-benar bisa mengembangkan apa ya, kemampuan nalar, intelektual, dan juga keresahan-keresahan yang ada di dalam diri sebagai anak muda gitu. Dan dalam 4 tahun itu, saya merasa saya benar-benar belajar banyak. Saya sangat-sangat beruntung. Ada ekosistem apa ya, pengembangan intelektual dan diri di HI UGM yang itu sangat-sangat berkembang gitu. Yang saya diskusikan dengan banyak teman dari luar departemen, apalagi dari luar universitas, itu tidak ditemukan gitu. Dan banyak teman-teman yang mengatakan gitu, selama saya 4 tahun di HI UGM ada pengembangan luar biasa gitu. Dalam hal ini kapasitas diri gitu. Dan saya kira sebagai anak muda gitu, salah satu masalah anak muda itu krisis iklim gitu. Yang ini jelas terasa betul gitu. Apalagi kalau kita lihat IPCC report yang baru keluar, jelas mengatakan gitu, dalam 23, bahkan tidak dalam 2050, tahun 2037 gitu, kemungkinan besar, so kita akan naik 1,5 derajat Celcius gitu. Waktu itu saya ngelihat itu, apa sih sektor yang itu terbuka, saya bisa turut, apa ya, ikut mengubahnya gitu. Saya sebagai anak muda bisa mengembangkan kapasitas intelektual dan diri saya gitu. Saya lihatnya pertanian, karena dibanding sektor lain, itu dia yang paling minim barrier of entry-nya gitu. Bagi saya yang anak muda, yang bukan keluarga, apa ya, dari keluarga pendiri bangsa gitu, masih ya keluarga kelas menengah biasa gitu, di kota suburban, di Pulau Jawa, saya nggak punya akses politik, saya nggak punya akses sumber daya modal untuk bisa ke sektor lain, dan saya kira pertanian gitu. Nah mungkin berbeda gitu ya sama teman-teman, kan biasanya teman-teman melakukannya policy report, penulisan gitu, atau ya analis kebijakan. Saya merasa apa ya, punya kewajiban untuk bisa langsung, karena ngerasa betul gitu. Salah satu masalah di kita tuh ya gerakan sosial. Alasan kenapa petani kita gak maju, karena mereka didoktrin untuk jadi depolitis, apolitis, tidak bisa organisasi itu. Ada organisasi tapi sebatas prakoperasi itu. Akhirnya dari mayoritas banyak kelompok tani di Indonesia, ketika kita bicara berapa sih yang aktif, yang dia punya daya sosial secara ekonomi itu atau politik, paling hanya sekian 0,00%.
Ya, saya kira ini aspek yang sangat menarik ya. Mungkin saya juga sedikit refleksi karena saya sendiri juga keluarga petani. Dan kalau pulang memang ya mungkin dirimu bisa cerita lebih banyak karena saya kira gambarannya relatif sama secara nasional. Yang kalau kita pulang, yang ada adalah wajah keputusasaan ya, keputusasaan belakangan selain soal perubahan iklim dan yang lain-lain, biaya produksi panen yang sangat tinggi, harga yang jatuh dan yang lain-lain. Keluarga saya misalnya bukan petani besar, tapi cukup untuk membiayai anak-anak. Misalnya sekarang kalau pulang ayah bilang sudah nggak kuat lagi mengandalkan pertanian. Jadi pertanian hanya cukup untuk makan keluarga selama masa panen, dan untuk kalau kita di Jawa Barat ada istilah kondangan gitu kan, tetangga hajat macam-macam gitu kan, yang kalau musim hajat sehari bisa sampai 4 sampai 5 kali. Ya udah selesai hanya untuk itu ya, dan tidak ada prospek yang bisa dibayangkan. Bahkan orang tua saya yang sejak saya kecil mendoktrin saya agar menabung, membeli tanah dan yang lain-lain, sekarang itu tidak lagi menjadi mantra. Mungkin ini salah satu gambaran ya, meskipun ini lingkupnya sangat kecil, tapi saya kira gambaran besar yang mungkin Raffi punya bigger picture atas isu ini. Kalau kita sadari gitu, yang ini jarang dibahas, saya kira mungkin belum dibahas di kelas. Gimana sebenarnya gara-gara adanya harus liberalisasi pasca tahun 60-an gitu, ketika banyak proyek-proyek sosial di negara-negara dunia ketiga gagal gitu. Kita ngelihat misalnya revolusi hijau yang digagas oleh saya lupa Norman Bauman gitu ya, dari Amerika Serikat. Karena di satu pihak itu juga jadi saya kira bentuk kolonialisasi gitu, yang tadi gitu, dan ini dampaknya kerasa gitu. Gimana dulu ada revolusi hijau, ada mantra yang panca usaha, pupuk, pestisida, mekanisasi gitu, irigasi, dan kredit usaha tani gitu, yang kalau dipikir-pikir lagi, saya lupa ada nama kebijakannya. Ada kebijakan yang memang ini dominan di negara selatan, India, Filipina, Indonesia, Meksiko gitu. Memang dalam waktu singkat ada kenaikan produktivitas, dalam hal ini beras, jagung gitu, yang mana mungkin di Indonesia kita pernah ingat ada swasembada pangan tahun 84 yang ternyata setelah itu langsung gagal lagi gitu. Dan akhirnya ketika petani tergantung pada pupuk yang disubsidi, dan kita sekarang lihat akhirnya ada ketergantungan gitu. Dan yang menyedihkan, mungkin saya kira Mas Aim merasa gitu, bahwa ini banyak pengetahuan orang tua kita dalam hal budidaya yang pada zaman waktu itu masih bisa berdikari gitu, atau pupuk, sekarang hilang gitu. Dan ketika pengetahuan ini hilang, dihancurkan oleh revolusi hijau, generasi selanjutnya sudah tidak punya mungkin ibaratnya kayak uluran pengetahuan yang ada dari zaman dulu gitu. Ada proses pengetahuan yang hilang, hancur, dan mau gak mau sekarang anak muda perlu kembali merekonstruksikan itu gitu. Ini saya kira aspek yang sangat penting ya, sebelum nanti kita berbicara tentang problem struktural pertanian. Aspek bagaimana perubahan tentang modernisasi pertanian berdampak pada kultur dalam hal bahwa pertanian yang sebetulnya adalah bagian dari culture ya, agriculture gitu. Kita tidak bisa lagi melakukan budidaya pertanian tanpa relay terhadap sistem pasar, khususnya dalam hal pupuk, dalam hal yang lain-lain. Mungkin ini salah satu warisan yang sangat luar biasa ya dari ekspansi kapital yang membuat sektor-sektor pertanian di Indonesia, pertama dia terintegrasi dalam ekonomi global, pupuk, pestisida dan yang lain-lain, pemain-pemain besar bisa masuk karena pertanian sudah bergantung. Yang kedua, kita juga kehilangan pengetahuan lokal tentang bagaimana melakukan budidaya tani. Saya kira itu satu problem yang sangat luar biasa. Saya kira itu sih bentuk kolonialisasi pengetahuan itu sangat dahsyat saya kira. Dan benar Mas, bagaimana penetrasi kapital gitu masuk ke desa, dan sekarang ya kita lihatlah bentuk-bentuk desa ya, bahkan dalam beberapa hal seperti solidaritas sosial itu benar-benar hilang gitu, dan musnah banget. Nah, ini menarik sebetulnya. Saya sempat membaca, mungkin tolong koreksi kalau keliru. Misalnya kita membandingkan dengan Somalia yang sekarang kalau kita membaca media selalu diasosiasikan sebagai negara yang krisis pangan, konflik dan krisis pangan. Satu fakta yang menarik adalah bahwa di Somalia
pada mulanya mungkin tahun 30-an atau 40-an itu termasuk kawasan yang punya katakanlah dalam tanda petik ketahanan pangan yang paling kuat di Afrika. Terutama dengan sistem pertanian mereka yang nomaden gitu kan, mengikuti apa namanya wadi-wadi mata air di gurun, yang kemudian ketika terjadi modernisasi pertanian itu terjadi dua hal. Pertama bahwa wilayah subur ini menjadi area tanaman komoditas bukan tanaman pangan. Sementara model-model pertanian yang nomadik ini, yang untuk survival ini dianggap sebagai kuno dan bahkan didiskreditkan sebagai merusak lingkungan. Dan mereka kemudian membayangkan bahwa kebutuhan untuk pemenuhan pangan itu bisa diselesaikan dengan tanaman komoditas. Yang terjadi adalah ketika harga komoditas internasional itu hancur, maka kebutuhan untuk pangan juga mereka tidak bisa memenuhi, sementara lahan-lahan paling subur mereka sudah dikelola oleh perusahaan tanaman-tanaman komoditas yang membuat mereka kemudian menjadi sangat tergantung dalam program pangan. Yang ini sebetulnya sangat base skenario ya, bukan sesuatu yang sifatnya alamiah. Ya, Indonesia saya kira tidak se ekstrim yang terjadi di Somalia, tapi logiknya relatif sama. Neokolonialisasi pertanian dalam konteks Indonesia, saya kira tadi ya poinnya bahwa pertanian Indonesia semakin terintegrasi dengan international market. Terintegrasi bukan dalam hal bahwa kita mengekspor dan produktif buat kita, tapi seluruh proses pertanian kita menjadi sangat tergantung terhadap change dari pestisida, change dari pupuk dan yang lain-lain. Yang kedua dalam saya kira tadi ya rusaknya atau hancurnya, hilangnya budaya lokal tentang bagaimana melakukan pertanian. Saya kira itu dimensi paling penting yang menjadi tantangan kali ini. Bagaimana yang dilakukan oleh dirimu dan kawan-kawan di wilayah untuk mengatasi persoalan ini? Nah, ya Mas, tadi mungkin saya menyinggung, saya kira sepakat yang tadi Mas Ayem sebutkan itu gimana ya Somalia berubah di sebuah negara yang awalnya bertahan secara pangan, dan lalu dengan laju proyek-proyek pangan yang itu kurang baik secara sosial, secara lingkungan kurang awas, membuat negara itu jadi rentan. Mungkin dalam beberapa hal saya kurang sepakat dengan Mas Ayem yang mengatakan Indonesia tidak se-ekstrim itu. Saya kira se-ekstrim itu juga Mas sebenarnya. Mungkin kita yang di Jawa nggak melihat bagaimana Sumatera, Kalimantan. Mungkin bahkan di beberapa titik Mas, saya dulu sempat pernah baca bukunya Jan Breman, mungkin Mas pernah baca ya, bagaimana komoditas kopi menghancurkan lingkungan Jawa Barat gitu. Dan ini saya kira hal yang menarik juga gitu Mas. Ketika Somalia baru terjadi di abad 20 gitu, kita sudah mengalaminya di abad 17 sebagai bangsa Sunda gitu. Dan kita ngelihat mungkin kayak kebun-kebun teh di Ciamis mungkin masih banyak ya Mas. Nah, salah satu bentuk peninggalan. Saya kira yang menarik itu ada Mas, mungkin di Ciamis juga sama tradisi berhubah. Yang itu saya kira persis sama dengan masyarakat nomaden di Somalia gitu ya. Di mana di tanah Jawa Barat itu lebih pakai ladang-ladang hutan. Saya kira itu menarik sih Mas. Nah, yang sih apa yang kami lakukan, kami berangkat dari dua hal tadi gitu. Nah mungkin ini Mas sedikit cerita gitu. Saya kira yang menarik itu adalah ternyata pengalaman saya sebagai anak HI gitu, yang mana saya kira dididik untuk bisa membangun kemampuan berpikir analitis, komprehensif, dan juga memiliki perspektif yang kritis dalam memandang isu. Ini sangat-sangat berguna dalam akhirnya melihat apa sih masalah pertanian kita gitu. Nah kami berangkat pertama tadi itu bahwa secara rata-rata kesejahteraan petani Indonesia itu menurun. Ketika kita misalnya bicara nilai tukar petani dalam 20 tahun terakhir, ternyata nilai tukar petani Indonesia itu relatif di angka 103 gitu. Yang artinya antara pengeluaran dan pendapatan, petani cuma dapat 3%. Keuntungan itu kan sangat-sangat ini sih. Nah kami ada ngelihat itu dalam dua hal. Pertama adalah upaya kembali membangun pengetahuan petani, untuk kembali merekonstruksikan ulang budaya dan pengetahuan terkait bagaimana cara bertani yang itu lebih rendah biaya, yang itu bisa melepaskan belenggu ketergantungan pada produk-produk seperti pupuk, pestisida. Yang juga menyedihkan adalah kebanyakan produk-produk revolusi hijau tadi Mas, pupuk,
pupuk, pestisida, mesin pertanian, mayoritas masih berasal dari luar Indonesia gitu. Yes. Ya, artinya ketika kita bicara soal ekspor impor sering digaungkan oleh pemerintah, kita masih sangat-sangat tergantung pada komoditas ini. Yang lebih menyedihkan bahwa hampir semua mayoritas penyedia pestisida di Indonesia itu berasal dari negara-negara di utara. Yes. Misalnya, saya sebut merek ya Mas, gak apa mungkin ya. Syngenta dari Prancis, yang mungkin terkenal, Bayer Monsanto dari Jerman US itu. Dari Belanda ya cukup banyak juga gitu. Dalam misalnya perusahaan benih. Akhirnya sih berangkat dari situ gitu. Kami lihat bahwa salah satu masalah kesejahteraan petani adalah tingginya biaya produksi dan rendahnya produktivitas yang mereka dapat ya, sehingga pertama-tama adalah gimana petani bisa mandiri dalam penyediaan pupuk pestisida gitu. Yang mana sejak zaman dulu kala petani kita itu sudah biasa sebenarnya. Bahkan ketika saya membandingkan bahwa dulu tuh rata-rata panen kita pun masih lebih besar dari varietas sekarang gitu. Itu sih pertama yang kami lakukan gitu. Setelah ternyata bisa mandiri dalam segi budidaya, dalam segi kebutuhan produksi tanaman, kami akhirnya berangkat ke tata niaga koperasi itu. Ini yang jadi salah satu juga pintu utama, karena biasanya petani sebagai salah satu aktor yang paling lemah secara kekuatan di desa selalu ditekan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Apalagi ketika kita bicara tengkulak mereka yang punya daya modal lebih kuat, atau misalnya elit-elit tuan tanah gitu, rentenir, lintah darat gitu. Ini sih saya kira koperasi yang juga jadi relevan dalam menjawab ini gitu, meskipun mungkin sudah lebih satu abad gitu. Yang menarik ketika saya melihat di Jepang, Mas, bahkan dari zaman 1920-an hampir satu abad yang lalu mereka udah juga gerak dari koperasinya gitu. Tapi di sana bahkan pada tahun awal abad berapa sih? Dari awal abad 20 itu mereka sudah berhasil gitu, bahkan seperempat lebih komoditas beras di sana dikelola oleh koperasi gitu. Yang juga menarik itu ketika kita lihat sejarah pergerakan nasional juga dibangun oleh gerakan-gerakan koperasi gitu. Yang misalnya yang menarik juga misalnya misalnya sebagai sebagai seorang yang berasal dari latar NU gitu, selain ada Nahdlatul Ulama, ada juga Nahdlatul Tujar itu gitu. Yang ini bicara soal kebangkitan gerakan pedagang gitu. Saya kira ini sih satu hal yang sangat menarik sih, Mas. Bahwa kita masih punya banyak bukti-bukti sosial yang itu perlu dipelajari dan diaplikasikan ulang di abad saat ini. Oke, di tengah-tengah ini ya problem tadi yang kita sampaikan, beberapa waktu yang lalu Presiden ya secara normatif mengendorse ya, mendorong kaum muda untuk masuk ke dalam dunia pertanian. Nah, apakah mendorong kelompok muda masuk dalam sektor pertanian yang problem strukturnya juga sangat bermasalah seperti tadi disampaikan, adalah suatu calling yang strategik. Di satu tulisan saya tertarik tulisanmu yang dimuat di salah satu media online, dan terima kasih untuk tulisannya, saya kira sangat bagus untuk mendidik kalangan muda, bahwa ya dorongan ini sama saja mendorong mereka masuk dalam lingkaran setan. Bisa mengelaborasi beberapa argumen kunci mengapa mengendorse kaum muda dalam sektor pertanian yang carut marut ini sangat bermasalah saat ini, tanpa persoalan struktural yang kita bahas tadi itu diatasi terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Mungkin ini, Mas, saya kira satu katanya itu akses. Akses, selalu di sini akses itu, yang mana hampir semua hal kita bicara soal akses itu. Di dalam bertani gitu ada 3 akses utama. Akses lahan gitu ya, lalu akses modal dan akses pengetahuan gitu. Dan kita bicara Indonesia sebagai satu negara yang sejak tahun 60-an saya juga gagal melaksanakan agenda reforma agraria gitu. Ya, ketika kita bicara negara-negara di utara kita gitu, Jepang, Korea Selatan telah berhasil gitu. Ya, akhirnya ini meskipun juga mengalami masalah yang sama kesejahteraan, tapi mereka relatif lebih sejahtera dari kita gitu. Dan akhirnya mungkin saya kira banyak akhirnya petani-petani senior yang mereka sebenarnya hanya petani penggarap atau menggarap lahan yang terlalu kecil, dan akhirnya merasa betul gitu bahwa praktik pertanian ini tidak bisa menghidupi keluarga, akan menyuruh anaknya untuk pergi dari sektor pertanian gitu. Saya kira ini suatu gambaran yang hampir sering banyak di Indonesia. Nah, misalnya
Saya merasa gitu Mas, waktu saya lulus kuliah, saya nggak punya akses lahan gitu. Saya kebetulan bukan berasal dari keluarga yang pemilik tanah gitu, apalagi keluarga tuan tanah gitu. Ya ketika kita bicara bertani sebagai penghidupan, tentu butuh skala lahan yang itu masuk dalam kalkulasi secara ekonomis gitu. Dan ini sulit sekali gitu. Apalagi bicara masih banyak juga petani senior yang menggarap lahan lain gitu. Dalam beberapa hal bahkan sering konflik gitu. Misalnya waktu itu saya bisa dapat akses lahan karena semata-mata saya anak UGM gitu. Yang secara sosial itu lebih ditinggikan, apalagi ketika di desa gitu. Saya pulang, saya bicara saya mau bertani, tentu suara ini didengar oleh elit-elit desa, makanya disediakan langsung lahan gitu. Jika saya secara lahir berasal dari keluarga menengah ke bawah gitu, tidak berpendidikan, dan secara ekonomi juga cukup menderita, saya yakin suara saya tidak bertemu dengan akses lahan tadi gitu. Nah, akhirnya ketika bicara tadi gitu, tanpa ada akses lahan yang sesuai, ketika kita bicara di skala ekonomis, akan sangat sulit bisa membangun suatu usaha tani yang produktif. Yang ini akhirnya juga bicara terkait keterbatasan akses lahan, akses modal, akses pengetahuan. Saya kira mungkin cukup beruntung lah. Mungkin salah satu juga alasan saya kenapa aktif di Sekolah Tani Muda sejak saya masih kuliah, karena merasa betul keterbatasan akses pengetahuan tadi, Mas. Memang gitu, ada masalah kolonialitas. Kita bisa berdebat lah bagaimana kurikulum di pertanian sekarang diajarkan dan mempengaruhi pola pikir sarjana saja pertanian gitu. Tapi itu satu hal lain gitu. Tapi juga sekarang untuk seseorang bisa belajar bertani itu terbatas pada kelas-kelas formal gitu. Sekolah menengah kejuruan pertanian, agribisnis di kuliah gitu. Yang mana ketika orang-orang tadi nggak masuk pilihan itu, mereka nggak bisa bertani gitu. Nah, saya kira akhirnya kami dan teman-teman waktu itu aktif di Sekolah Tani Muda untuk kayak bisa memberikan akses pengetahuan kepada anak muda yang lagi bertani gitu. Dan kedua, akhirnya bicara modal gitu. Ketika misalnya bicara bertani, ya minimal kita butuh cangkul, butuh membeli benih, membeli pupuk. Yang mana juga ketika bicara efisiensi, masih banyak alat yang lainnya itu lebih canggih gitu. Nah, akhirnya ketika Pak Jokowi bilang, silakan anak muda bertani, itu ibarat kita didorong masuk hutan gitu. Lahannya entah di mana, uangnya entah kita punya atau enggak gitu, pengetahuannya Jadi dibekali alat untuk survive ya. Iya, itu benar-benar kayak ya udah, kayak silahkan bertani tanpa ada kejelasan mana yang mau itu bertani gitu. Oke, jadi persoalan pertama adalah soal akses terhadap lahan, akses terhadap modal, dan akses terhadap pengetahuan. Faktor yang kedua, dirimu juga menyebut soal tingginya biaya produksi dalam pertanian. Bisa mengelaborasi lebih lanjut? Ini Mas, misal kayak untuk menanam padi gitu ya, yang sudah saya jelaskan, dia kan bayar pupuk, anggaplah pupuk Korea sama NPK 250, pestisida 150, lalu kayak anggaplah dengan pupuk 400. Lalu, nah karena biasanya petani di kita itu petani penggarap, saya kira belum melihat data berapa banyak tingkat penggarapan petani Indonesia gitu, tapi 77% petani kita itu petani kecil, yaitu menggarap di bawah 1 hektar. Yang tadi gitu, ketika mereka hanya petani kecil, menggarap, tadi misalnya biaya pupuk 250, pestisida 150, lalu yang juga penting adalah biaya kerja. Yang ini sebenarnya jadi dua hal biaya paling besar di usaha bertani kita gitu. Dan yang cukup menyedihkan adalah bagaimana akhirnya ketika biaya yang tinggi ini, Mas, misalnya tadi gitu, anggaplah dari 4 juta, itu bahkan bisa kepotong setengahnya untuk biaya. Yang mana 2 juta tadi pun, ketika dikalkulasikan satu musim padi gitu, dibagi dalam 4 bulan, petani hanya dapat 500 itu. Bahkan yang menarik, saya pernah hitung-hitung sama beberapa petani, mereka itu untung dari bertani itu hanya kadang sampai pernah cuma hanya 40.000 dari 4 bulan bekerja gitu. Dan memang gitu, Mas, akhirnya tuh petani, utamanya petani beras apalagi ya, mereka tuh bertani semata-mata hanya untuk subsistensi gitu, untuk agar yang penting nggak beli beras gitu. Ini sih yang cukup kadang juga menyedihkan gitu. Oke. Soal tata niaga juga saya kira menjadi isu yang penting ya, yang perlu diatasi. Karena ini saya kira mungkin salah satu problem paling besar juga dalam kesejahteraan pertanian, betapa change produksi dan distribusi sangat tidak efisien.
Bagaimana sih pengalamanmu di dalam praktik pertanian menghadapi isu ini? Memang itu sih Mas yang satu hal cukup ini ya, juga pelik gitu, karena ketika kita bicara menentukan harga gitu, dan juga bicara bagaimana suatu produk bisa sampai dari produsen ke konsumen, ini bicara yang panjang gitu. Yang juga yang artinya gitu, petani juga butuh konsentrasi modal untuk bisa menyalurkan hasil distribusinya. Karena kan biasa petani kita nanam 2 ton. Mau gak mau untuk bisa nyalurin 2 ton, ini gak mungkin bisa jual lewat tetangga gitu. Pasti mau gak mau perlu ke pasar yang besar gitu. Yang ketika kita bicara butuh pasar, pasti butuh pick up. Pasti butuh proses ngantarnya, jual beli di pasar. Yang ini tentu nggak semua petani bisa melakukan ini gitu. Saya kira ini sih menarik sih Mas. Akhirnya ketika kita bicara ini tuh ini kayak sebuah siklus setan gitu ya. Ini kita nggak tahu apa sih setannya di mana gitu. Dan satu hal yang saya kira menarik, gimana ya juga banyak elit-elit desa yang mereka punya daya sosial lebih baik, yang punya modal lebih baik karena memanfaatkan kelemahan petani ini gitu. Menjual hasil mereka dengan margin yang seringkali tinggi, dengan satu sistem harga yang predatoris gitu. Dan akhirnya petani, karena mereka nggak punya pilihan lain, yang menerima gitu. Saya kira, kalau misalnya Mas mungkin main di Twitter gitu, dalam seminggu terakhir ada perdebatan soal tengkulak gitu. Karena waktu itu ada seorang perempuan, sosial saya juga, dia beli bawang merah dari petani, lalu ngejual ke konsumen gitu. Ini kan memang suatu aktivitas pengepul atau tengkulak gitu. Nah, tapi akhirnya perdebatannya itu kemana-mana gitu. Tapi yang saya kira perlu digarisbawahi adalah gimana kita melihat sistem sosial di pedesaan gitu. Gimana adanya ketimpangan penguasaan lahan, gimana adanya perbedaan posisi sosial di pedesaan ini membuat mayoritas petani tidak punya pilihan untuk menjual ke tengkulak gitu. Memang ketika kita bicara paling mudah adalah petani bersatu, punya sharing fasilitas, sharing aset, menjual ini ke pasar gitu. Tapi yang juga kita lupa bicarakan gitu, ada satu proses depolitisasi petani dari zaman Orde Baru gitu. Petani yang tahun 70-an berani berpendapat, organisasi petani sekitar, itu akan berurusan dengan Koramil gitu. Yang saya kira ini kebangun di petani-petani senior, Mas. Saya mau highlight ini dimensi depolitisasi karena ini aspek yang menarik ya. Satu hal yang coba penting untuk didiskusikan adalah bahwa reformasi 98 mungkin melahirkan liberalisasi politik yang sangat luar biasa. Tapi sama sekali tidak mengubah dalam praktik pembangunan, terutama dalam sektor pertanian. Artinya yang kita sebut 3 faktor tadi, soal tata niaga, soal akses, dan yang lain-lain, itu katakanlah faktor struktural yang membuat posisi sosial petani itu selalu lemah secara politik. Yang kedua, membuat mereka juga sangat sulit menjadikan sektor pertanian sebagai basis negosiasi politik. Tapi ini juga satu hal yang menurut saya perlu dicermati karena praktik pembangunan pasca Orde Baru juga tidak berubah. Misalnya begini, hal yang sederhana tentang bagaimana teknologi pembangunan ini tetap sama dengan yang tetap sama melahirkan depolitisasi. Kalau kita melihat BPS ya misalnya, bagaimana mereka mendata pertanian, misalnya Sukabumi dalam angka, Ciamis dalam angka, whatever, daerah-daerah dalam angka. Mereka kan membagi profesi, misalnya sektor pertanian sekian, sektor perdagangan sekian, sektor yang lain-lain sekian, yang tidak mengaitkan misalnya sektor pertanian dengan sektor perdagangan, kan, yang membuat kita tidak tahu ini, padahal BPS itu adalah menjadi basis untuk intervensi pembangunan. Sementara cara memproblematisasi pertanian itu di departementalisasi pertanian dan perdagangan seakan-akan sebagai sesuatu yang terpisah. Kita tidak bisa mengukur atau melihat berapa tingkat kesejahteraan yang muncul dari proses perdagangan pertanian. Di wilayah-wilayah luar Jawa saya sering mendengar cerita misalnya para tengkulak ini mereka datang ke petani, mereka membeli dengan cara ijon, mereka pulang membawa hasil pertanian dan mereka datang lagi membawa barang-barang konsumsi, kulkas, handphone dan yang lain-lain yang praksis, artinya prosesnya semacam itu. Artinya depolitisasi bukan hanya sekedar depolitisasi dalam arti mereka tidak punya subjek politik, tapi ada persoalan yang sangat penting bahwa praktik pembangunan pasca Orde Baru sama sekali tidak berubah.
tidak menjadikan pertanian sebagai satu sektor yang penting. Ini sebetulnya sangat ironis dalam arti bahwa semua kepala daerah lah ya, semua kepala daerah sampai presiden mau maju pasti salah satu janjinya adalah mensejahterakan kaum petani, ya kan? Selalu pasti ada dalam kampanye atau dalam RPJM atau yang lain-lain. Tapi bagaimana kita bisa mengatakan pensejahteraan petani ketika pertama faktor-faktor struktural yang tadi dirimu sampaikan juga tidak pernah menjadi dibahas, tidak pernah menjadi perhatian, satu. Yang kedua, ideologi pembangunan juga masih sama, menjadikan petani sebagai objek yang ternyata cara mengkonstruksi objeknya pun menjadi sangat bermasalah karena dia dipisah-pisahkan sektor pertanian, sektor perdagangan, sehingga tidak jelas bagaimana mereka terkoneksi. Bagaimana menurutmu praktik ini di lapangan? Ini saya kira sangat menarik sih Mas, dari apa yang Mas Aib sampaikan, di mana saya mungkin kurang tepat istilahnya, mungkin sektoralisme mungkin, di mana akhirnya sebuah pengotakan itu sangat-sangat kasar gitu dalam melihat corak ekonomi di pedesaan gitu. Yang misalnya kalau kita lihat praktiknya gitu, apalagi di daerah Jawa Barat Selatan gitu, mayoritas ekonomi masih digerakkan oleh pertanian gitu, tidak bisa kita pungkiri gitu, tapi akhirnya ada satu pengotakan yang rigid gitu. Yang ini tadi gitu, ketika bicara depolitisasi, juga berbicara bagaimana agenda pembangunan tidak menyentuh sektor-sektor tadi secara secara, saya mungkin bahkan jangankan holistik ya, secara real pun tidak gitu. Yang tadi gitu, akhirnya ketika kita bicara ekonomi pertanian, ketika bicara kesejahteraan petani, paling berbicara soal alokasi pupuk, bantuan mesin. Yang mana ketika kita bicara suatu ekosistem pertanian sebagai suatu aktivitas lintas barang jasa manusia gitu, gagap gitu. Hampir saya nggak pernah sekalipun itu bertemu kepala desa, kepala daerah yang memang serius membicarakan kebijakan pembangunan pertanian. Hampir tidak ada, hampir sangat terbatas nih. Dan ini saya kira jadi menarik sih Mas, memang akhirnya gimana kita melihatlah proyeksi ke depan, ada memang suatu upaya membangun ekonomi pertanian kita jadi sangat-sangat rentan. Itu satu. Yang kedua, saya kira faktor depolitisasi yang lain adalah lemahnya representasi politik ya. Artinya petani sebagai sebuah kelompok sektoral tidak punya channel yang cukup jelas dalam saluran politik. Isu pertanian tidak pernah menjadi isu perdebatan publik. Mereka hanya berharga dalam konteks pemilu menjadi voters ya, tapi tidak berarti bahwa ada partai-partai politik ya yang cukup jelas ya membawa agenda-agenda mereka dan cukup dipercaya sebagai sebuah kendaraan politik bagi kalangan petani. Artinya dia dipolitisasi, dia di-keep fragmented, dan mereka berharga dalam konteks pemilu untuk voters, janji-janji politik dan yang lain-lain. Ini satu. Yang kedua, saya kira yang menarik lagi, mungkin dirimu nanti bisa refleksi, ini spekulasi tentu saja, adalah kalau kita melihat organisasi-organisasi pertanian dengan organisasi yang paling korporatif saya kira sejak zaman Orde Baru, banyak sekali HKTI whatever, banyak sekali asosiasi yang mungkin bahkan petani pun tidak pernah mendengar, apalagi merasa terrepresentasikan oleh kendaraan-kendaraan politik ini yang sebagian besar adalah para politisi. Jadi tapi di sini juga ada perubahan setting ya. Dulu korporatisasi mungkin dalam tanda petik selesai atau tersentralisasi pada masa Orde Baru ya, dalam struktur kekuasaan Orde Baru. Sekarang korporatisasi menjadi arena yang sifatnya contested bagi partai-partai politik ya. Mungkin kita masih ingat isu sapi dulu ya, yang korupsi jatah impor sapi yang melibatkan partai politik di Indonesia, yang membuktikan bahwa korporatisasi ini mengalami bentuk yang lain dari yang sebelumnya katakanlah tersentralisasi dalam negara Orde Baru, sekarang menjadi arena kontestasi bagi partai-partai politik. Nah, kita menghadapi tiga kombinasi ini. How to revive, bagaimana menghidupkan politik, subjektivitas politik ini, melawan depolitisasi ini. Ini saya kira suatu pertanyaan yang mungkin dijawab dalam bentuk tesis kayaknya Mas. Tapi ini menarik, saya kira menarik. Misalnya tadi ya kita bicara korporatisasi
organisasi tani gitu. Yang kita menarik gitu Mas, misalnya bicara HKTI gitu, 2 ketua HKTI berturut-turut ternyata berasal dari militer gitu. Pak Prabowo misalnya, kalau nggak salah sekarang Pak Muldoko gitu. Ini satu hal yang menarik itu akhirnya budaya. Nah ini saya kira karena budaya korporatis dan budaya patronase yang kuat, ini akhirnya menghancurkan organisasi-organisasi di pedesaan. Ya tadi akhirnya karena petani merasa tidak terwakili, akhirnya mereka tidak aktif. Akhirnya agenda-agenda pembangunan dikuasai oleh elit. Ini suatu situasi yang terus berulang gitu. Nah, saya kira ini sih ketika kita bicara juga misalnya sistem kepartaian Indonesia yang cukup sulit ditembus gitu. Akhirnya kita ya mesti bicara secara realistis itu. Nah, mungkin salah satu juga alasan kenapa saya mengambil jalan untuk mungkin kalau kata bahasa orang-orang Marxis sih praksis gitu ya. Karena saya ngerasa itu yang paling mungkin gitu. Saya sebagai anak muda, saya punya privilege gitu. Anak muda berpendidikan, bisa menyampaikan pendapatnya dengan lugas gitu. Dan memang saya kira perebutan suaranya untuk saat ini memang mesti sebisa mungkin di tingkat-tingkat lokal, di mana bisa membangun kekuasaan kelompok tani di pedesaan. Salah saya itu ada rencana di desa saya sekarang bertani untuk bisa mengusulkan agenda surat ini undang-undang desa mungkin ya, soal gimana mekanisme akses lahan bagi pemuda tani gitu. Atau bahkan hitungannya saya merasa gitu karena sewa lahan yang mahal dan ini nggak mau dihapuskan. Desa mesti bisa menghapus tradisi maro atau mertilu gitu, atau minimal biaya yang biasanya di ketua tanah bisa dialokasikan untuk pendanaan teknologi petani gitu. Saya kira mau gak mau akhirnya dengan situasi sekarang gitu, kondisi politik di Indonesia yang saya kira akan sangat sulit lah kita bicara pertarungan nasional karena lawannya oligarki yang menguasai sistem ekonomi dan politik gitu. Sebenarnya saya kira saya belajar banyak berdasarkan politik akhir-akhir ini seperti di Hong Kong yang mana pasca kerusuhan suara pro Hong Kong itu jauh lebih banyak di parlemen Hong Kong gitu, atau di Peru gitu, dimana ternyata 4 dekade pasca kemunculan neoliberalisme sudah muncul suatu partai yang mengusung Marxis dengan jelas itu di Peru dan menang itu. Tapi entah kenapa di Indonesia proses ini tidak terjadi gitu. Kita nggak punya partai alternatif. Suara kita masih dimonopoli oleh partai-partai besar gitu. Tapi saya kira memang kita bicara politik ya kita bicara jalan tengah lah. Kayak saya kira salah satu yang paling bisa dilakukan oleh teman-teman di desa gitu atau di kota gitu untuk menguasai lembaga-lembaga dari awal gitu, tingkat kota, tingkat desa. Saya kira ini masih ruang yang masih bisa ya bermain politik sangat-sangat mungkin gitu. Tapi tentu dengan catatan punya agenda yang jelas, punya kelompok sosial pendukung yang jelas gitu. Tapi kita bicara anak muda masuk politik sebagai elit, itu tidak akan mengubah apapun gitu. Saya kira ada satu masalah yang perlu benar-benar diproblematisir sih, gimana agenda kelas, agenda politik bersama, agenda solidaritas sosial, jadi suatu metode dan praktik bagi anak-anak muda sih. Saya kira itu sih, Mas. Oke, saya kira itu hal penting. Ya tentu kita bisa merunut sejarah panjang ya tentang depolitisasi petani kan. Kita bisa bicara soal destruksi kekuatan politik progresif 60-an. Kita bisa bicara tentang politik masa mengambang, floating masses pada masa Orde Baru dan yang lain-lain. Dan yang yang sayangnya saya kira pasca reformasi meskipun dia betapapun flaw-nya ya, betapapun bermasalahnya demokrasi yang kita adopsi ini itu tidak dibarengi dengan praktik pembangunan seperti yang tadi disebutkan. Model-model pembangunanisme ala Orde Baru dalam hal pengorganisasian sosial, bagaimana intervensi dilakukan masih relatif sama. Tapi yang menarik adalah bahwa problem tentang pertanian saya kira juga bukan problem yang sifatnya khas spesifik Indonesia ya, dalam arti bahwa pertama bahwa mereka semakin sama-sama tergantung pada sistem internasional ya, pada international market, terutama dalam akses dalam proses pertanian dan yang lain-lain, sehingga misalnya resistensi petani juga sekarang semakin menguat di
di banyak wilayah. Saya kira salah satu contoh yang spektakuler tentu saja belakangan adalah India yang dalam konteks pandemik ya, dengan resiko yang saya kira sangat luar biasa, mereka punya nafas yang sangat panjang untuk melakukan resistensi. Nah, sebetulnya kalau kita merunut juga sebetulnya sejak tahun 2000-an misalnya, mungkin masih ingat dulu Battle of Seattle ya, dalam agenda WTO dan yang lain-lain, World Social Forum dan yang lain-lain, kita punya presiden untuk melakukan transnasionalisasi gerakan. Saya tidak menafikan bahwa problem pertanian di Indonesia sangat multi layer. Tiap lokalitas juga sangat berbeda konteksnya. Bagaimana pandanganmu misalnya melihat tadi depolitisasi pertanian, pada satu sisi tidak ada political channeling untuk aspirasi politik mereka, ketika melihat kelompok-kelompok tani di wilayah-wilayah yang lain, mereka punya mereka menjadi kekuatan politik yang saya kira cukup kuat dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Di Indonesia kira-kira bagaimana? Ini cukup ini menantang pertanyaannya, Mas. Mungkin dalam satu hal gitu ya, ketika kita bicara tadi, Mas, transnasionalisasi gerakan, misalnya dalam satu gerakan itu ada La Via Campesina gitu, Gelai Papisan gitu, dan itu suatu federasi organisasi petani internasional gitu. Di Indonesia kita diwakili oleh Serikat Petani Indonesia gitu, yang mungkin minimal dalam suatu bentuk konteks pengetahuan yang tadi kita bicara soal gimana kolonialisasi pengetahuan dan upaya untuk mengubahnya. Labelnya mengambil posisi soal agroekologi misalnya, Mas, yang itu juga kami pelajari dan menarik gitu. Sempat tahun 2019 kami kedatangan teman-teman dari petani Korea. Saya lupa dalam bentuk pertukaran pengetahuan itu kami dibangun lewat La Via Campesina gitu. Itu menarik misalnya ketika bisa merunut gimana beberapa gerakan Kementerian Petani di kita ternyata juga diinspirasi oleh misalnya Cho Ha-kyu di Korea, Masanobu Fukuoka dari Jepang gitu, dan juga misalnya dari Amerika Latin gitu. Itu saya kira itu yang menarik sih, Mas. Bagaimana misalnya secara komparatif gerakan petani kita lebih maju gitu, tetapi secara kedisiplinan organisasi dan juga kerapihan mobilisasi suara, teman-teman petani di Kuba jauh lebih kuat lewat ANAP-nya gitu. Saya kira itu sih satu hal yang memang perlu dipelajari gitu. Misalnya kalau kita ngelihat gimana Serikat Petani Indonesia gitu sebagai satu lembaga perwakilan petani, yang juga sayangnya masih punya keterbatasan dalam bisa mobilisasi suara kebijakan gitu. Ketika dibandingkan dengan teman-teman petani, apalagi kemarin di India gitu, yang saya kira September tahun kemarin kan, salah satu jadi gerakan demonstrasi terbesar sepanjang sejarah abad manusia gitu. Itu saya kira satu hal yang perlu diapresiasi dan petani kita pelajari sih. Oke, kita kembali ke tadi endorsement untuk pemuda untuk masuk ke pertanian. Ini menarik karena beberapa waktu yang lalu kan kita menselebrasi bahwa Indonesia memiliki bonus demografi. Ketika sektor produksi juga tidak jalan dan tidak ada kebijakan yang cukup fundamental menciptakan kelompok-kelompok ini masuk dalam sektor yang sifatnya produktif, ya sangat mengkhawatirkan karena ini akan masuk dalam dunia prekariasi yang baru. Misalnya beberapa waktu yang lalu jurus yang populer kan jurus soal kewirausahaan. Itu secara esensial tidak ada persoalan dengan pelatihan keurusan. Tapi ketika itu menjadi mantra bagi kelompok muda, kita ingat ke teori pembangunan klasik. Mungkin dirimu masih ingat McClellan tentang need for achievement. Kenapa negara-negara selatan miskin itu karena mereka tidak punya daya untuk maju. Nah, ini mungkin kalau entrepreneurship ini sebagai salah satu manifestasi dari bahwa orang harus punya daya saing dan yang lain-lain yang sifatnya sangat individualistik, maka ketika kelompok-kelompok muda ini gagal ya dalam tanda petik ya masuk dalam sektor yang produktif,
mereka bisa dengan mudah diklaim sebagai tidak punya daya saing, tidak punya sense of entrepreneurship. Nah, hal yang sama ini tiba-tiba kita didorong untuk masuk ke dalam dunia pertanian dengan medan yang tadi kamu gambarkan, seperti dibayangkan masuk hutan, tidak dibekali, tidak ditunjukkan di mana shelter ada di sana, tidak dibekali dengan peralatan yang cukup bahkan untuk survive. Dirimu menyebut ini sebagai masuk dalam sebuah lingkaran setan. Bagaimana kamu melihat ekspektasi ini? Bagaimana menurutmu? Saya kira ini sih Mas, memang satu problem yang cukup pelik, apalagi ketika melihat relevansinya dengan rencana pembangunan Indonesia gitu. Kita lihat selama 20 tahun terakhir gak ada pembangunan sektor yang jelas itu. Industri kasar, industri baja misalnya, ataukah manufaktur, ataukah olahan pangan, ataukah pertanian, hampir gak ada yang jelas itu. Akhirnya semuanya punya masalah yang sama-sama gitu. Yang akhirnya ketika juga menyedihkan gitu. Ketika bicara bonus demografi, tadi kata Mas Aim, gak ada penyerapan tenaga kerja yang jelas. Ya artinya, ya sekarang adalah yang diciptakan adalah pemuda-pemuda calon pengangguran gitu. Itu masih diakui gitu. Kita nggak punya sektor penyerapan tenaga kerja yang banyak. Dan itu tadi gitu, ketika bicara pertanian, di bagian manakah mereka masuk gitu. Ketika misalnya juga bicara apakah ada ekonomi perkotaan yang siap menerima produk pertanian gitu. Misalnya sekarang pemerintah bilang waktu pandemi pertanian jadi penolong gitu. Pertumbuhannya sekian persen. Tapi yang kelihatan di lapangan, petani semua pada luluh lantah gitu. Harga gabah turun, harga sayuran hancur gitu. Saya di Sukabumi gitu. Misalnya ngirim ke Jakarta, karena PPKM nggak bisa ngirim, ya udah, saya 2 bulan libur gitu. Kita nggak bicara problem-problem ini di lapangan gitu. Yang saya kira tadi gitu, sama halnya ketika pemerintah bilang entrepreneurship, saya nggak masalah soal itu. Tapi kan kita bicara iklim usaha juga gitu. Yang mana ketika misalnya pemerintah sering bilang soal iklim investasi, iklim usaha, tapi tidak bicara gimana realita iklim usaha pangan. Gitu. Saya sebagai petani, saya pengusaha gitu, saya yang buat koperasi, saya juga bahkan rencana buat koperasi teknologi petani, tapi dengan iklim usaha yang seperti ini, ya kita nggak bicara banyak gitu, kita nggak bicara banyak kemajuan gitu, dan jadi menyedihkan, akhirnya cuma jadi mantra gitu, padahal ketika bicara masalah struktural yang itu penting untuk diselesaikan, untuk melakukan pembangunan yang benar-benar vital, ya itu hanya jadi jargon kosong. Sederhananya Mas, saya bisa bilang, anak muda di Indonesia tidak punya banyak pilihan. Karena tadi gitu, di desa cuma jadi buruh tani, petani penggarap, pergi ke kota pun ya hanya jadi buruh murah gitu, tanpa kejelasan status, kontrak gitu. Saya kira masih banyak lah teman-teman seangkatan saya yang juga itu masih berjibaku. Karena ya kita dalam suatu rezim buruh yang tidak pro buruh gitu. Saya sebagai anak muda Indonesia, jujur kayak merasa khawatir dengan masa depan bangsa gitu. Saya tidak melihat tanpa ada agenda pembangunan yang jelas yang itu memang ingin merevitalisasi masalah ekonomi kita. Saya pribadi saya sering optimis, tapi dalam beberapa hal saya melihat secara jangka panjang tidak ada agenda yang jelas yang ingin dibangun di bangsa ini gitu. Ini sangat-sangat menyedihkan sih. Oke, terakhir mungkin Raffi ya. Ya kita sudah malah bicara banyak soal gambaran pahit. Saya sebagai orang yang saya kira di lingkup pendidikan, saya kira sangat senang sekali bisa mendengar sharing pengalaman dari dirimu ya. Apa harapanmu terhadap upaya untuk perubahan ini, termasuk dunia kampus? Oh, itu sempat ada perdebatan yang bilang gitu bahwa sekarang kampus ini lebih jadi pencipta kerja ketimbang pembangunan pengetahuan gitu. Kadang beberapa teman yang kurang lihat perlunya pengembangan kemampuan sosial, itu akhirnya kayak yang cukup sedih adalah kehilangan kemampuan empati dan perlunya solidaritas dengan teman sekelas, dalam artian kelas sosial itu, teman-teman yang lebih kurang secara ini gitu. Saya kira sih satu hal yang saya rasakan itu kampus masih jadi satu tempat reproduksi sosial dan pengetahuan itu perlu diperebutkan. Saya kira kenapa juga dulu saya dan teman-teman aktif di sekolah tani muda dengan teman-teman mahasiswa pertanian, karena ini memang satu hal yang paling penting itu. Ketika kita bisa membangun agensi sosial yang dia punya agenda yang jelas, punya daya empati dan juga punya imajinasi soal bangsa
apa yang ingin kita bangun, saya kira ini mesti jadi suatu perebutan penting sih untuk gimana kita ngebangun masa depan Indonesia sih. Saya sangat optimis sih. Makanya saya juga pribadi ingin lanjut kuliah lagi, ingin kayak berjaring dengan teman-teman junior saya di kampus. Saya kira banyak anak muda sama seperti halnya saya punya punya keputusasaan dalam melihat masa depan Indonesia gitu. Tapi juga dari satu pihak kami punya optimisme tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dibangun. Saya dan teman-teman merasa betul kami punya privilege, kami punya akses sosial, pendidikan, dan cara kami pulang ke desa, pulang ke kota, berjejaring, membangun gerakan, itu satu kami untuk bertahap, berupaya membangun kembali imajinasi soal bangsa apa yang kita bangun, masa depan seperti apa yang kita bangun sih. Dan saya di sini pribadi merasa dengan terlibat aktif dalam gerakan, berjejaring, membangun pengetahuan, saya masih optimis akan satu masa depan yang lebih baik. Tidak terasa udah hampir 1 jam kita ngobrol soal pertanian, pembangunan dan gerakan. Saya kira ini satu isu yang sangat penting ya, terutama terakhir harapan terhadap dunia kampus, karena ini sangat penting. Sebuah perubahan hanya mungkin dilakukan ketika kita punya imaji bagaimana kita akan melakukan sebuah perubahan tersebut. Oke, tidak ada kata lain saya kira, Raffi, selain terima kasih telah berkenan sharing di kanal Multitude ini, kanal yang saya harap bukan hanya menjadi media untuk pendidikan mahasiswa HI, tapi juga saya kira untuk pengetahuan publik. Terima kasih Raffi atas kesempatannya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Masih banyak Mas Aim.